Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi teman-teman di channel YouTube Zul dan Dina. Kali ini saya ingin berbagi tentang eh, saya menyebutnya seni disiplin dengan bermalas-malasan. Jadi ide ini muncul kemarin di malam terakhir bulan Ramadan. Saya merasa bahagia karena bisa menyelesaikan Ramadan atau malam-malam Ramadan itu dengan lebih baik dengan di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun saya melakukannya dengan cara bermalas-malasan, tetapi setelah saya pikir dan renungkan itu hal yang itu penting dan perlu saya share ke teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan seni disiplin dengan bermalas-malasan. Nah, namun sebelum itu teman-teman, kalau kita berbicara tentang menjadi disiplin atau kita terbiasa dengan kebiasaan baru itu, pengalaman pertama saya untuk kebiasaan baru itu dulu di pertama kali saya ngekos ketika masuk SMA. Jadi saya ngekos dan orang-orang di sekitar saya, terutama paman ya, yang mengatakan kepada saya tidak boleh pulang setelah kecuali setelah 40 hari kayak gitu. Dan itu yang saya yakini waktu itu dan saya jalani sampai 40 hari supaya saya bisa stay di kos, supaya merasa terbiasa di kos kayak gitu. Karena memang awal ngekos itu cukup berat bagi saya, dan itu pertama kali saya berpisah dengan keluarga besar. Dan di awal-awal memang berat lah, tapi setelah 40 hari saya mulai terbiasa dengan keadaan yang saya jalani kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang biasa dalam kondisi yang baru itu, oh ya, sebelum saya jelaskan lebih jauh apa sih kaitannya dengan tadi Ramadan itu ya. Jadi saya pikir salat tarawih dengan 24 rakaat itu adalah kebiasaan baru yang harus kita adaptasi. Ya, saya dan mungkin teman-teman juga termasuk yang mungkin ibadah sunnahnya hanya sebatas rawatib dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba di bulan Ramadan itu kita sholat sunnah Ramadan itu 24 rakaat, yaitu taraweh sama witir kayak gitu. Ini buat teman-teman yang menjalani 24 rakaat ya. Belum juga ada tahajud dan sholat-sholat yang lain lah. Dan itu adalah kondisi baru yang mesti kita adaptasikan. Dan saya pikir awal-awalnya mungkin secara umum ya, kalau di awal Ramadan itu kita ramai teman, makin ke tengah atau kedua, ketiga, empat itu mungkin makin berat ya. Tetapi karena itu wajar, karena merupakan sesuatu hal yang tidak biasa dengan kebiasaan kita sebelumnya. Nah, itu kaitannya. Kita lanjut. Jadi soal pengalaman saya tentang merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru itu, yang tadi yang pertama itu ngekos 40 hari. Kemudian yang kedua, yang saya tahu tentang mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu ada dalam khazanah Islam. Khususnya di tasawuf ya, kita mengenal yang namanya riyadoh. Riyadoh itu dalam bahasa Indonesia itu latihan. Jadi banyak ulama yang terutama sufi yang banyak mengulas menyangkut riyadoh ini. Jadi menurut mereka kita butuh latihan untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi konteks riyadoh, latihan yang dimaksud sufi itu adalah sampai ma'rifat, sampai kita benar-benar mengenal Tuhan kayak gitu. Nah, apa yang mereka lakukan itu riyadoh kayak melakukan takholli istilahnya kalau dalam tasawuf itu, mengosongkan diri dari hal-hal yang sifatnya tercela atau yang mengikuti hawa nafsu, itu takholli gitu.
Kenapa disebut riyadhah? Karena memang itu membutuhkan effort, itu membutuhkan usaha, karena lumayan berat untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita ya, sehingga disebut kita butuh riyadhah, butuh usaha, dan butuh mujahadah. Kalau dalam istilahnya tasawuf, mujahadah itu kesungguh-sungguhan kayak gitu. Itu dalam tasawuf ya. Jadi tetapi memang dalam tasawuf itu tujuannya adalah untuk ma'rifatullah. Namun yang akan kita bahas dalam video ini adalah kebiasaan apapun yang ingin kita bangun, mau itu soal hubungan kita kepada Allah atau hal-hal baru dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Dan terakhir itu ya yang paling terkenal yang membicarakan tentang merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru itu Atomic Habit. Itu Atomic Habit ini ya, saya pikir cukup terkenal, teman-teman bisa baca sendiri, udah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Banyak reviewnya juga di internet, teman-teman bisa baca, dan saya benar-benar merekomendasikan teman-teman untuk membacanya karena itu dapat mendorong, karena di buku itu memberikan tips-tips yang sangat teknis untuk bisa merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Nah itu 3 hal yang barangkali dalam pengalaman saya ya, yang tercapture dalam pikiran saya mengenai pengalaman saya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru kayak gitu. Dan kemudian saya ingin jelaskan apa sih inti dari seni disiplin dengan bermalas-malasan itu. Jadi begini teman-teman, yang perlu dipahami bahwa malas itu adalah kebiasaan lama. Jadi ketika kita malas untuk melakukan sesuatu itu sejatinya adalah sesuatu yang sudah kita biasakan. Misalnya dalam konteks sholat ya, misalnya tadi Ramadan itu, karena kan kita tidak pernah melakukan sholat sampai 24 rakaat di bulan-bulan sebelumnya, kemudian tiba-tiba di bulan Ramadan itu 24 rakaat kayak gitu. Sehingga kenapa dia berat? Karena kita melawan kebiasaan lama kita. Nah kalau dalam perspektif atau kajian neuroscience itu ada jadi penemuannya itu bahwa otak itu kayak plastik, dia selalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita biasakan. Misalnya kita biasa untuk tidak melakukan sholat dalam jumlah rakaat yang banyak, dan itu akan menjadi sistem di dalam tubuh kita kalau menurut kajian neuroscience. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita malas melakukan sesuatu, itu adalah memang sesuatu yang sudah kita biasakan. Nah apa yang perlu kita lakukan adalah mencoba melakukan hal baru, kebiasaan baru, sedikit demi sedikit, butuh usaha, dan setiap kebiasaan baru itu pasti terjadi pertempuran. Bahasanya mungkin pertempuran ya, antara kebiasaan baru yang ingin kita bangun dengan kebiasaan lama kita. Jadi ada gesekan di situ sehingga terasa malas. Tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, teman-teman tidak perlu melakukan hal besar lah. Lakukan aja dengan malas, meskipun Anda malas, sholat aja dengan malas, tapi lama-lama tubuh Anda akan menyesuaikan dirinya supaya itu menjadi identitas Anda kayak gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan seni disiplin dengan bermalas-malasan. Jadi malas-malasanlah dalam melakukan berbagai hal sampai itu menjadi ringan gitu. Mungkin hanya itu, terima kasih, sampai jumpa di konten yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.